Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Septiana Sari, biasa dipanggil Anit. Alamat Sukoharjo Pacitan. Dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam dan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah artinya peristiwa atau kejadian yang benar terjadi pada masa lampau. Peradaban sebuah kemajuan atau hal yang menyangkut budi bahasa, kebudayaan, dan sopan santun. Kebudayaan artinya hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Peradaban dan kebudayaan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari Daulah Umayyah yang runtuh di Damaskus. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad. Runtuhnya Daulah Umayyah ini karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Daulah Umayyah. Kemudian masyarakat melakukan propaganda untuk meruntuhkan Daulah Umayyah. Terbunuhnya Marwan bin Hakam di Fustat Mesir, berakhirlah Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah. Pemimpin pertama daulah ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Daulah ini mulai berkuasa pada tahun 132 sampai 656 Masehi atau 750 sampai 1258 Masehi. Pusatnya pemerintahan di Baghdad. Pendiri daulah ini antara lain yang pertama Muhammad bin Ali, yang kedua Ibrahim bin Muhammad bin Ali, yang ketiga Abu Abbas As-Saffah, yang keempat Abu Ja'far Al-Mansur, yang kelima Abu Muslim Al-Khurasani. Di khalifah yang menonjol dalam Daulah Abbasiyah. Kemudian beberapa ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pertama Al-Kindi, penemu ilmu filsafat. Kedua Al-Farabi, senang belajar ilmu agama dan bahasa. Ketiga Ar-Razi, sebagai filsuf dan sebagai dokter. Yang keempat Ibnu Sina, penemu ilmu kedokteran. Kelima Al-Khwarizmi, ahli dalam bidang matematika. Keenam Jabir bin Hayyan, ahli di bidang kimia. Yang ketujuh Ibnu Maskawih, ahli sejarah dan filsafah. Dan juga lahirlah ulama-ulama besar pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ilmu hadis ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang kedua dalam ilmu tafsir yaitu ada Abu Ja'far Muhammad bin Jabir Al-Jabari, Al-Faruzi, Ar-Razi. Yang ketiga Az-Zahari. Para ahli sejarah membagi kekuasaan Daulah Abbasiyah menjadi 4 periode. Pertama, masa Abbasiyah I, mulai lahirnya Daulah Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasti. Yang kedua masa Abbasiyah II, mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buhaywiyah di Baghdad. Yang ketiga masa Abbasiyah III, yaitu dari berdirinya Daulah Buhaywiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Yang keempat masa Abbasiyah IV, yaitu sejak masuknya orang-orang Saljuk sampai jatuhnya kota Baghdad. Selanjutnya Khalifah Bani Abbasiyah yang menonjol dalam daulah ini yaitu yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, langkah-langkah beliau memajukan Daulah Abbasiyah ini antara lain yang pertama, penertiban pemerintahan. Yang kedua, pembinaan keagamaan dan stabilitas dalam negeri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pembinaan politik luar negeri. Jasa beliau yaitu banyak menerjemahkan buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Harun Ar-Rasyid. Prestasi Harun Ar-Rasyid antara lain 1. Mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan. 3.
pembangunan gedung dan fasilitas politik. Jasa Khalifah Harun ar-Rasyid antara lain yang pertama, pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam, kedua, pembangunan bendungan irigasi, ketiga, mendirikan perguruan, lembaga penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Usaha ini antara lain 1. Mengatasi gerakan pemberontakan, 2. Penertiban administrasi negara, 3. Penataan ulang sistem pemerintahan, 4. Pembentukan badan intelijen, badan negara, Baitul Hikmah, Majelis Munazarah. Jasa Khalifah Abdul Al-Ma'mun antara lain yang pertama, pendiri lembaga penelitian Baitul Hikmah, 2. Adanya kebebasan berpikir, ketiga, kemajuan ilmu kedokteran Islam, ilmu kalam, dan ilmu di berbagai bidang. Dan juga terdapat ulama-ulama besar pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama dalam bidang ilmu hadis ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dalam bidang ilmu tafsir ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Faruddin Ar-Razi, Az-Zakarari. Yang ketiga dalam bidang fikih munculnya 4 mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.